Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas aplikasi integral dan aplikasi yang akan kita bahas yaitu untuk menghitung volume benda putar. Di sini saya akan membahas dua metode, yaitu metode cakram dan metode cincin. Untuk metode cakram, misalkan saya punya fungsi fx di sini ya. Sorry, kita gambarkan dulu. Misalkan seperti ini. Ya. Fungsi y sama dengan fx. Oke. Di mana batas kirinya adalah, ya kita tulis di sini, batas kirinya adalah x sama dengan a, dan batas kanannya adalah x sama dengan b. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kemudian di sini kita peroleh daerah yang terbentuk, yaitu daerah yang kita beri arsir berwarna merah. Ya, nah, bentuk di sini arsiran berwarna merah. Kita bisa bayangkan daerah ini ya diputar dengan sudut sebanyak 360 derajat ya. Kita putar terhadap sumbu X sebanyak 360 derajat. Sehingga nanti akan diperoleh ya suatu wadah ya yang di sini ini suatu wadah. Kita putar dulu ya, diputar, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini alasnya. Ya, ini alasnya. Dan seperti ini ya. Oke. Untuk menghitung volume terbentuk, wadah ini kita iris secara vertikal atau di sini saya gambar kembali di mana irisannya ini berbentuk menyerupai cakram ya. Kita buat lagi, kita iris seperti ini. Nah, menyerupai cakram. Ya, dengan jari-jarinya adalah fx ya. Dan ini jari-jarinya fx ya. Dan untuk ketebalan cakramnya adalah delta x ya. Jadi cakram ini menyerupai tabung dengan tinggi delta x ya. Kita gambarkan lagi ya cakramnya seperti ini kira-kira ya. Nah, dengan jari-jari si fx ya, fx, dan ini ketebalan cakramnya adalah delta x. Sehingga kita di sini bisa menghitung volume tabung adalah Pi dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan T. Ya, kita tuliskan volume sama dengan Pi dikalikan dengan R kuadrat jari-jarinya dikalikan dengan si T. Ya, jadi untuk Pi sama dengan Pi dikali dengan jari-jarinya ini merupakan si fx ya, merupakan fx, maka f kuadrat x ya dikali ya, kemudian dikali tingginya. Nah, tingginya merupakan si delta x ya dikali dengan
delta X. Volume benda putar ini akan kita ketahui ya berapa volume sebenarnya ketika partisinya atau N-nya adalah mendekati N-nya mendekati tak hingga atau menuju tak hingga. Sehingga nanti kita ambil limitnya dan volume sebenarnya adalah ya volume sebenarnya adalah integral A sampai B dari Pi dikalikan dengan F kuadrat X ya F kuadrat X diintegralkan terhadap dx ya terhadap X. Nah itulah dari cakram tersebut. Nah selain partisi atau membentuk cakram secara vertikal ya. Di sini juga misalkan saya mempunyai fungsi yang seperti ini ya untuk gambar yang sebelah kanannya. Fungsi yang seperti ini dibatasi oleh y sama dengan 2 ya. Kita tulis di sini. Y sama dengan A maksudnya. Y sama dengan A. Kita buat di sini ya. Oke. Ini ada Y sama dengan A. Y sama dengan A. Sampai dengan Y ya sama dengan B. Y sama dengan B. Jika daerah yang terbentuk ini ya diputar terhadap sumbu Y ya, diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, maka kita akan memperoleh suatu wadah ya seperti ini, maka akan membentuk seperti ini deh. Ya, ketika diputar 360 derajat. Jadi untuk mendapatkan volume benda putarnya kita iris dulu ya. Bentuknya akan seperti ini. Ya. Ini sebagai alasnya. Ya, seperti ini. Jadi volume benda putarnya kita iris menjadi cakram secara horizontal. Nah, kita iris dulu secara horizontal. Tentu saja untuk cakramnya sendiri jari-jarinya adalah GY ya. Untuk yang di sini jari-jarinya adalah GY. Oke, dan ketebalan dari cakram ini adalah delta X. Nah, ini ketebalannya ya. Kita tambahin warna merah. Oke. Ini merupakan delta X ketinggiannya. Sehingga volumenya ya yaitu volumenya Pi kali R kuadrat T ya, T merupakan tingginya, maka sama dengan Pi dikalikan dengan G kuadrat Y ya, dikalikan delta Y. Nah, ini bukan delta X, melainkan delta Y ya, nanti diganti kalau untuk ini ketebalan cakramnya dimisahkan dengan delta X, tapi ditulis menjadi untuk tingginya delta Y. Untuk volume benda putar dengan batas Y sama dengan A sampai Y sama dengan B, kita peroleh yaitu integral ya volume integral A sampai dengan B dari Pi dikalikan dengan G kuadrat Y diintegralkan terhadap si Y.
Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, ya. Tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Gambar untuk daerah yang dimaksud adalah seperti ini. Kemudian jika daerah ini kita putar terhadap sumbu X, maka kita akan menghasilkan benda putar ya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Untuk volumenya yaitu integral ya. Volumenya integral 0 sampai dengan 2 ya dari P kemudian dikalikan F X kuadrat ya F kuadrat X ya terhadap diintegralkan terhadap X ya. Nah, di sini F kuadrat X kita ganti menjadi ini ya. Kurva yang Y sama dengan X kuadrat ya. Kemudian nanti akan dikuadratkan. Nah, kita tuliskan lagi Pi sama dengan integral 0 sampai 2 dari Pi, kemudian X ya, X kuadrat dikuadratkan, ya, diintegralkan terhadap X. Maka kita tuliskan lagi integral 0 sampai 2 Pi, ya, X pangkat 4 ya integral terhadap X. Di sini kita keluarkan Pi-nya ya. Kita keluarkan Pi-nya maka Pi kali integral 0 sampai 2 X pangkat 4 diintegralkan terhadap X. Kemudian substitusi ya. Diintegralkan maksudnya Pi dikali dengan integralnya 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 2. Nah, ini kita substitusi, maka 1/5 Pi, ya, 1/5 Pi dikali dengan, ya, dikali dengan 32 dikurang 0. Nah, 32-nya dari mana? Ini kita substitusi X sama dengan 2, kemudian dipangkat 5, kemudian dikurang 0, karena batas 0-nya pasti akan dikurang menjadi 0. Nah, maka akan menghasilkan 32/5 Pi satuan volume. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada metode cincin. Kita lanjut ke metode yang kedua untuk menghitung volume benda putar, yaitu metode cincin. Ya, di sini saya memiliki kurva, ya, kurva Y sama dengan Y1, ya, kita tulis, kita gambarkan di sini. Ya, Y1 sama dengan Fx, kemudian kita tuliskan lagi di sini, Y agak kurang ini ya, kita tuliskan di sini, Y2 sama dengan Gx, ya. Oke, dibatasi oleh X sama dengan A. Kita tuliskan di sini. X sama dengan A. Kemudian X sama dengan B. Kita tuliskan di sini. X sama dengan B. Oke, maka daerah yang inilah yang diarsir ya.
sehingga daerahnya adalah daerah yang diberi arsiran ya warna hitam nih, saya arsirin atau ditambah dengan berwarna merah. Kemudian daerah ini kita putar ya, kita putar 360 derajat terhadap sumbu X. Sorry. Kita putar 360 derajat terhadap sumbu X. Oke. Maka sketsa gambarnya adalah seperti berikut. Coba ya kita gambarkan lagi kalau kita putar itu seperti apa. Sorry. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih benda putarnya nanti akan dihasilkan seperti cincin ya. Kita gambarkan dengan warna merah ini. Ini juga kita gambarkan. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan seperti wadah, tapi untuk bagian tengahnya adalah daerah yang kosong ya. Jadi untuk menghitung volumenya, kita bisa mengambil irisan secara vertikal seperti ini. Kita ambil irisannya secara vertikal ya. Sorry. Kita pakai warna hijau ya. Kita buat warna hijau. Nah, ini ketebalan. Ya. Jadi di mana irisan ini berbentuk seperti cincin ya, dengan ketebalannya adalah delta X ya. Ketebalan ini adalah delta X ya. Delta X dengan jari-jarinya adalah selisih antara fungsi F dan G ya. Dengan jari-jarinya adalah fungsi F, selisih antara fungsi F dan G. Untuk menghitung volume tabung dengan ketebalan delta X ya. Untuk tabung seperti cincin ini kita hitung volumenya, yaitu pertama-tama kita menghitung volume tabung yang ada di luar. Kemudian nanti akan dikurangi volume tabung yang ada di dalamnya, yaitu bagian yang kosong tadi ya. Sehingga untuk volumenya ya adalah, kita tuliskan, sehingga untuk volumenya adalah volume 1 dikurangi dengan volume 2 ya. Volume tabung yang pertama rumusnya adalah V ya, R1 kuadrat dikali dengan T tingginya. Kemudian untuk volume tabung yang kedua yaitu V R kuadrat PR2 kuadrat dikali dengan T ya. Kita keluarkan untuk Pi dan T-nya ya, maka sama dengan Pi kali T ya dikali R1 kuadrat dikurang dengan R2 kuadrat seperti ini. Nah,
Sementara untuk T-nya kita ganti dengan delta X-nya, sehingga banyaknya partisi yang mendekati tak hingga, yaitu N menuju tak hingga tadi. Ya. Kita ganti dulu untuk si R1 dan R2-nya. Sama dengan P dikali T dikali Fx kuadrat dikurangi dengan Gx kuadrat. Oke, maka untuk tingginya kita ganti menjadi delta X ya. P dikali dengan delta X ya, dikali dengan Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat ya. Jadi untuk partisi ya yang mendekati tak hingga yaitu N menuju tak hingga ya, kita dapat mengambil kesimpulan ya, volume sama dengan integral A sampai B dari V dikalikan dengan Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat diintegralkan terhadap X. Nah, inilah merupakan rumus dari metode cincin. Ya, itulah pembahasan mengenai volume benda putar dengan metode cakram dan metode cincin. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.